Ya, PT KAI menyediakan fasilitas gerbong khusus wanita yang bertujuan agar wanita terhindar dari pelecehan atau tindak pelecehan seksual. Gerbong ini memiliki warna khusus yaitu merah muda. Gerbong khusus wanita menjadi sorotan usai tragedi kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, gerbong wanita terletak di bagian ujung setiap kereta untuk membedakan dari gerbong lainnya. Nah, selain khusus untuk wanita, gerbong berwarna pink ini juga ditujukan untuk lansia, anak, dan ibu hamil. KAI menyebut gerbong ini bertujuan agar wanita terhindar dari tindak pelecehan seksual serta penempatannya di bagian ujung agar dekat dengan petugas keamanan. Pada jam sibuk, gerbong wanita dipadati penumpang yang berdesakan. Bahkan penumpang harus berebut masuk gerbong. Hal ini memicu kelelahan mental dan fisik bagi wanita untuk sampai ke tujuan masing-masing. Berdasarkan data PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ pada 2016. Pada hari kerja, rata-rata jumlah pengguna KRL mencapai 850.000 orang. Rekor jumlah pengguna terbanyak dalam satu hari adalah 931.000 penumpang. Ya, pemirsa, pekerja wanita seringkali harus menghadapi tantangan besar yang terkait dengan perjalanan menuju tempat kerja. Mulai dari perjalanan jauh, kemacetan, hingga potensi mengalami pelecehan seksual di jalan. Nah, hal ini tercermin dari banyaknya perempuan yang memilih commuting menggunakan KRL hingga PT KCI menginisiasi adanya gerbong KRL khusus perempuan. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat siang. Selamat siang, Bu Devi. Bu Devi, ini demi memberi rasa aman dan nyaman dalam bepergian dengan KRL, PT KAI kan kemudian menginisiasi begitu ya adanya gerbong khusus perempuan di bagian paling depan dan paling belakang rangkaian begitu ya. Namun kejadian tabrakan yang terjadi di Stasiun Bekasi ini memberikan keresahan bagi para perempuan. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai keberadaan gerbong perempuan di transportasi umum termasuk di KRL, Mbak Devi? Silakan. Ya, fakta kan memang menunjukkan bahwa data artinya menunjukkan bahwa memang perempuan adalah salah satu keran rezeki di dalam keluarga. Nah, Artinya lebih ya. banyak sekarang perempuan yang berada di luar rumah untuk kemudian bersama-sama membangun ekonomi keluarga. Nah, kereta kebetulan adalah transportasi publik yang memang paling mudah dan paling murah bisa diakses oleh perempuan. Ya. Kalau kemarin kemudian sempat muncul perdebatan soal karena ditabrak peristiwa kemarin maka perlu ada pemindahan, yang perlu disadari berdasarkan riset global baik di Jepang misalnya, Swiss hingga Eropa, bahwa kenyamanan dan keamanan di kereta tidak ditentukan oleh posisi gerbong, tapi bagaimana manusianya bergerak, berbagi ruang dan berperilaku dalam kondisi padat. Menarik misalnya temuan di Jepang, negara dengan sistem kereta paling disiplin, ternyata masalah utama bukan posisi gerbang, tapi apa risetnya? Apa tuh? Backpack, tas. Oke. Jadi 37% keluhan penumpang ruang itu menjadi begitu sesak karena cara membawa barang. Dan 66% karena tas yang ada di badan saat kereta penuh. Jadi yang bikin stres itu bukan persoalan banyaknya orang, tapi ruang yang diambil akibat barang-barang tambahan tadi. Karena satu yang benar itu kan satu orang sama dengan satu tubuh. Tapi kalau dalam kondisi padat, ada tubuh, ada tas, ada ruang yang harus bergerak. Nah, inilah yang kemudian menjawab, kok kayaknya kenapa lebih berbahaya ya tanda kutip, lebih galak di gerbong perempuan. Riset lain menunjukkan perempuan itu memang punya kecenderungan membawa barang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itu bahkan ada risetnya. Nah, ini yang kemudian membuat karena ruang bergeraknya jadi semakin sempit, secara natural alamiah semua orang akan masuk dalam mode bertahan hidup. Itu yang membuat kemudian
dorong-dorongan bukan karena tidak bermoral, sama sekali tidak ada urusannya, tapi reaksi alamiah terhadap tekanan dalam ruang. Baik. Jadi memang sebetulnya masalahnya bukan terletak pada letak gerbong perempuannya begitu ya, tapi justru terkait dengan barang bawaan itu begitu ya, terkait dengan tasnya segala macam, sehingga ini yang membuat perempuan itu sepertinya ini banget ya, dempet banget begitu dan sangat tidak nyaman di sana. Nah, ini gerbong wanita di jam kerja kan memang selalu penuh, baik dari Bogor, Bekasi atau Tangerang begitu ya Bu ya. Nah, apakah memang kondisi ini mencerminkan bahwa ada banyak perempuan bekerja atau ibu pekerja di Jabodetabek seperti itu? Ya, tadi sudah saya tekankan juga di awal bahwa apalagi di tengah-tengah ekonomi 10 tahun belakangan ini dunia memang semakin mendorong perempuan juga menjadi pilar ekonomi keluarga. Nah, balik ke soal urusan baik. Ya, keran uang lah bagi keluarga untuk bertahan hidup. Nah, artinya balik ke persoalan yang terkini, ini masalahnya bukan soal gerbongnya. Penelitian di banyak negara yang lebih dahulu punya fasilitas publik termasuk gerbong-gerbong seperti ini adalah bagaimana pintu salah satunya masalahnya. Kenapa? Semakin banyak orang yang menumpuk di pintu, semakin lambat seluruh sistem berjalan. Karena orang berdiri terlalu dekat, koridor keluar menyempit, penumpang turun terhambat, penumpang naik jadi menumpuk. Nah, artinya ada sebaran penumpang yang tidak merata. Walaupun kalau di puncak-puncaknya boro-boro mau menyebar, semuanya sudah padat, tapi tetap kalau diteliti itu ada titik tertentu yang memang benar-benar padat sekali. Nah, ini artinya perlu ada pengaturannya. Jadi bukan persoalan gerbong, karena kejadian di banyak negara nggak ada urusannya gerbong laki atau perempuan. Kepadatan terjadi di mana-mana gitu ya. Pengalaman saya nyantri di Inggris, mau gerbong laki, mau gerbong perempuan ataupun apapun itu, kalau memang sudah jam pulang kerja atau berangkat kerja, ya itu pasti padat gitu. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Yang artinya kalau kita sekedar bicara gerbongnya itu tidak tidak menyelesaikan masalahnya, hanya kembali memindahkan masalahnya karena kepadatannya tidak berubah, distribusi atau penyebarannya tidak berubah, dan perilakunya tetap tidak berubah. Lantas solusinya apa? Yaitu pertama adalah atur arusnya, bukan hanya posisinya. Jadi perlu beri ruang kosong di pintu gitu ya. Pisahkan misalnya jalur naik dan jalur turun. Ini agar mempercepat aliran juga. Lalu sebarkan penumpang, tidak hanya menumpuk di titik yang saya angker juga, anak kereta juga gitu. Memang ada kecenderungan secara psikologis kita pasti pengen deket-deket ke pintu, dan itu sesuai dengan riset globalnya. Lalu males jalan ke tengah gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini yang memang perlu dibantu, termasuk disiplin ruang yang tadi model Jepang. Tas seperti apa, tidak blocking pintu, tidak makan ruang orang lain. Kecil tapi dampaknya besar. Baik. Jadi memang ini kalau terlepas dari kejadian tabrakan kemarin begitu ya, Bu Devi, tapi dari sisi kehidupan sosial sehari-hari, kalau Anda sendiri sebagai seorang anchor seperti yang Anda sampaikan tadi, apa saja sih sebetulnya tantangan yang kiranya yang bisa dibilang sering banget itu dihadapi oleh perempuan pekerja saat ini? Ya, yang perlu dipahami adalah kami para perempuan yang rocker, sebutan lainnya rombongan kereta gitu ya. Baik. Kita punya peran yang luar biasa. Siapapun perempuan di dunia Wonder Woman lah. Kenapa? Kita punya peran di rumah, punya peran di luar rumah. Jangan kira kita di setelah pulang terus kita bisa tidur kayak santai itu, enggak. Nah, ini yang membuat kemudian dalam perjalanan perempuan itu selalu memikirkan urutan waktunya dia, sehingga semua harus buru-buru karena dia tahu pekerjaannya tidak pernah selesai setelah di kantor gitu ya. Jadi ada tekanan waktu, ini menjadi beban yang tidak terlihat. Nah, ketika kemudian beban ini hadir, maka potensi kemudian perempuan itu mengalami tekanan mental gitu ya. Ini terlihat dari perilaku di dalam
kereta itu sendiri, bagaimana kita saling berupaya mendapatkan tempat yang nyaman karena bukan apa-apa. Wah, harus Kita fight tahu banget ya setelah Bu ini ya. kita tidak berhenti. Sampai rumah kita bukan berarti tidak bekerja. Ada hal lain, jadi terkejar-kejar waktu untuk sampai di rumah karena ada pekerjaan lagi tambahan di rumah dan sebagainya. Sehingga tata ruang yang bisa membuat perempuan sedikit, saya bilang sedikit karena memang tidak mudah, sedikit untuk mengurangi stres perempuan itu mudah-mudahan juga bisa membantu meringankan pikiran perempuan ketika berada dalam kerumunan yang tidak membuat mode bertahan hidupnya keluar terus. Jadi artinya seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya Bu Devi ya. Jadi sebetulnya bukan letak gerbong tentang di mana perempuan harus berada begitu. Tapi ini lebih ke pengaturan seperti itu, akses dan juga terkait dengan bawaan dari perempuan tadi begitu. Bagaimana bisa diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar perempuan bisa nyaman berada di dalam gerbong kereta. Sehingga tadi yang mental-mental yang hal-hal yang mengganggu mental dari perempuan ini bisa di-reduce sedikit seperti itu ya, sehingga pulang juga bisa lebih nyaman lagi. Nah, kita harap itu semuanya bisa menjadi masukan begitu ya bagi pemerintah dalam hal ini. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, Ibu Laki-laki juga jangan lupa backpacknya ya, bukan cuma soal perempuan yang suka bawa barang. Nah, itu dia. Semoga ini bisa menjadi solusi begitu ya, sehingga kedepannya bisa lebih nyaman lagi begitu ya di dalam kereta. Terima kasih Ibu Devi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu dan selamat siang.